Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kemudian, saudara, ini adalah situasi terkini langsung dari luar ruang persidangan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang pembacaan vonis hukuman untuk terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J yakni Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Jika dalam persidangan sebelumnya, saudara, keluarga Brigadir J tampak hadir langsung mendengarkan vonis hakim, namun hingga saat ini masih belum terlihat keluarga dari Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga masih belum diketahui akankah keluarga dari Brigadir J ini datang langsung untuk mendengarkan vonis hakim terhadap Barada Richard Eliezer. Dalam sidang sebelumnya, saudara, saat awal-awal persidangan digelar, Richard Eliezer ini sempat meminta maaf kepada keluarga Brigadir J, bahkan hingga berlutut di dalam ruang persidangan. Kemudian jelang sidang pembacaan vonis hari ini, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengungkapkan kondisi terkini Baradae. Edwin Partogi mengatakan bahwa Baradae sempat mengalami kesulitan tidur. Sementara itu, penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, menyebut kliennya banyak berdoa jelang sidang hari ini. Hal itu disampaikan oleh Roni pasca mendampingi Baradae dalam sidang duplik yang digelar pada Kamis 2 Februari lalu. Saat itu, saudara, Roni juga berharap majelis hakim bisa terketuk hatinya dalam memberikan vonis hukuman terhadap Richard Eliezer. Sebelumnya, saudara, Richard Eliezer atau Baradae dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman 12 tahun penjara. Tuntutan jaksa tersebut sempat menuai penolakan dari berbagai pihak lantaran lebih berat dari 3 terdakwa lain, yakni Kuat Ma'ruf, kemudian Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati. Kemudian hari ini bisa dibilang menjadi hari yang penting karena nasib Baradae akan ditentukan oleh majelis hakim. Saudara, 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J sudah menjalani sidang vonis oleh majelis hakim. Kemarin, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal juga sudah menjalani sidang vonis. Kuat Ma'ruf divonis hakim dengan hukuman 15 tahun penjara, sedangkan Ricky Rizal divonis hukuman yang lebih rendah daripada Kuat Ma'ruf, tetapi masih lebih tinggi dari tuntutan JPU, yakni divonis 13 tahun penjara. Sementara itu, saudara, sehari sebelumnya, otak pembunuhan berencana Brigadir J dan sang istri, yakni Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, juga telah mendengarkan vonis hakim. Kemudian bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah kedatangan dari Richard Eliezer ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang pembacaan vonis hukuman oleh majelis hakim. Tampak sebuah mobil berwarna hijau, saudara, ini memasuki Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diikuti dengan mobil dari LPSK. Dari pantauan kami, saudara, terdapat 2 mobil dari LPSK yang mengawal kehadiran Brigadir J. Maksud saya kehadiran dari Richard Eliezer yang diketahui juga menyandang status sebagai justice kolaborator. Baik, saudara, ini adalah detik-detik datangnya Richard Eliezer atau Baradae ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, saudara, saya akan kembali mengulas terkait dengan vonis hukuman. Ya, ini bisa Anda saksikan, saudara, Richard Eliezer tampak turun dari mobil tahanan dan terlihat dikawal sangat ketat oleh aparat kepolisian dan juga rekan-rekan dari LPSK. Bisa terlihat Baradae terlihat mengenakan
kemeja berwarna putih dan rompi tahanan kejaksaan serta masker berwarna biru tua. Kasus pembunuhan Brigadir J. Baik, sebenarnya persiapan masih terus dilakukan di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara. Tim LPSK juga tampak hadir di dalam ruang sidang. Wanita LPSI ini juga tampak memberikan salam untuk seluruh pengunjung yang hadir serta ikut membantu untuk mengkondisikan pengunjung yang hadir hari ini, saudara. Wanita LPSI kemudian meminta Richard Eliezer untuk kembali menyapa seluruh pengunjung yang hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah momen sebelum persidangan vonis dibacakan oleh majelis hakim. Tampak Richard Eliezer beserta seluruh tim kuasa hukum berpelukan dan berdoa terlebih dahulu sebelum vonis dibacakan oleh majelis hakim untuk terdakwa Richard Eliezer. Bisa Anda saksikan, saudara, ekspresi dari Richard yang saat ini duduk di kursi terdakwa dan menanti kedatangan dari majelis hakim untuk bisa memasuki ruang sidang dan agar saudara bisa dimulai. Baik, saudara, persiapan masih terus dilakukan di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Wanita LPSI dari kursi tim kuasa hukum tampak terus menyemangati Richard Eliezer hari ini yang sudah duduk di kursi terdakwa. Baik, saudara, bisa menyaksikan ini adalah ekspresi Richard Eliezer dalam pembacaan vonis hukuman yang nanti akan dibacakan langsung oleh majelis hakim. Seperti diketahui, saudara, kemarin majelis hakim juga sudah membacakan vonis hukuman untuk terdakwa lainnya, yakni Eliezer dan juga Kuatma'ruf, dan vonisnya jauh lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya. Masih belum diketahui apakah vonis hari ini untuk Richard Eliezer akan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yakni 12 tahun penjara. Bisa Anda saksikan, saudara, Richard Eliezer, tatapan Richard Eliezer jelang vonis yang akan dibacakan oleh majelis hakim hari ini. Baik, seluruh peserta sidang hari ini sudah berada di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mulai dari tim kuasa hukum dari Baradae, kemudian jaksa penuntut umum juga sudah berada di dalam ruang sidang. Richard Eliezer juga sudah berada di dalam ruang sidang, artinya tinggal menanti kehadiran dari majelis hakim untuk memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan agar persidangan dengan agenda vonis pembacaan hukuman oleh majelis hakim ini bisa segera dimulai. Baik, saudara, tim LPSK juga sudah berada di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengawal jalannya persidangan dan sambil membantu
mengondisikan pengunjung yang hadir di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena hari ini pengunjung yang hadir tampak lebih banyak jika dibandingkan dengan persidangan untuk terdakwa lain dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang sudah digelar sebelumnya. Richard Eliezer hari ini berbeda dari sidang-sidang sebelumnya, lantaran persidangan hari ini tidak dihadiri langsung oleh keluarga Brigadir J, padahal dalam persidangan sebelumnya untuk Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, untuk Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, keluarga Brigadir J tampak hadir langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tampak membawa foto dari almarhum Brigadir Yosua. Namun untuk persidangan hari ini masih belum tampak, saudara. Keluarga dari Brigadir J di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masih belum diketahui apakah nantinya keluarga Brigadir J akan hadir meski terlambat atau memang tidak hadir secara langsung untuk mendengarkan vonis hukuman untuk terdakwa Richard Eliezer selaku eksekutor pembunuhan berencana Brigadir J. Baik saudara, saya kembali. Ini dia. Keluarga dari Brigadir J ternyata hadir secara langsung, saudara, untuk menyaksikan vonis hukuman yang akan dibacakan oleh majelis hakim terhadap Richard Eliezer. Tampak saudara Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum dari Brigadir J, kemudian Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, masih membawa foto mendiang almarhum Brigadir Yosua. Baik saudara, majelis hakim juga sudah memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya sidang pembacaan vonis untuk Barada Richard Eliezer akan segera dimulai. Mari kita saksikan bersama-sama. 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Untuk rekan-rekan wartawan, mohon untuk menunggu di luar, nanti kita berikan kesempatan. Baik, saudara jaksa penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, kami membacakan putusan. Putusan nomor 798 PIB 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Mohon untuk segera meninggalkan tempat rekan-rekan wartawan.
terdakwa lainnya satu aja. Saya lanjutkan. Saya ulang. Nama lengkap Richard Eliezer Budiang Lumiu, nomor identitas 7171303405980002, tempat lahir Manado. Umur 24 tahun, tanggal lahir 14 Mei tahun 1998. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Asrama Brimob Cikeas, Kampung Kaduk Pugur, Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan SMA. Terdakwa didampingi tim penasihat hukum Roni Berti Talapesi Law Firm beralamat di Jalan Menara Karya 25 Floor Land Unit C2 Jalan Rasuna Said Blok X5 Kafling 1 sampai 2 Jakarta Selatan 12950 Indonesia berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Oktober tahun 2022. Terdakwa ditahan di rumah tahanan oleh penyidik sejak tanggal 5 Agustus hingga saat ini. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas perkara, telah mendengarkan keterangan para saksi, keterangan ahli maupun terdakwa di persidangan. Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah membaca putusan sela nomor 797 BITB 2022 PN Jakarta Selatan tertanggal 26 Oktober 2022. Menimbang bahwa penuntut umum telah membacakan surat tuntutannya nomor register perkara nomor PDM 246 Jakarta Selatan garing 10 garing 2022 tertanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. 3. Menyatakan barang bukti yang pada dasarnya penuntut umum mohon sebagaimana petitum penuntut umum. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan nota pembelaan menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya 1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana. 2.
menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum atau onslah van Rechtsvervolging. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti sebagian dikembalikan kepada terdakwa. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Menimbang bahwa atas nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya, penuntut umum telah mengajukan replik, dan selanjutnya atas replik penuntut umum, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan dupliknya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena dianggap melanggar primer, melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, melanggar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang kesemuanya telah diambil sumpahnya, yakni saksi Kamarudin Simanjuntak, saksi Mahareza Rizky, saksi Vera Mareta, saksi Samuel Huta Barat, saksi Rosti Simanjuntak, saksi Devianita, saksi Rosli Emika Simanjuntak, saksi Sangga Parulian, saksi Rohani Simanjuntak, saksi Yunika Artika Huta Barat, saksi Novita Sarinadea, saksi Indrawanto Pasaribu, saksi Adan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Marjuki, saksi Damianus Labagoban alias Damson, saksi Diryanto alias Kodir, saksi Daden Miftahul Haq, saksi Abdul Somad, saksi Alfonsius Dualureng, saksi Farhan Sabilah, saksi Susi, saksi Leonardo Sambo, saksi Isba Askatilawah, saksi Nevi Aprilia, saksi Bimantara Jayadi Putro, saksi Ahmad Syarul Ramadan, saksi Victor Kamang, saksi Martin, saksi Rifa Rizal Samuel, saksi Reinhard Regen Mendi, saksi Arsyad Daifa Gunawan, saksi Fendi Ruhendi, saksi Anita Amalia Dwi Agustin, saksi Raditya Adidiasa, saksi Ridwan Air Soplanit, saksi Sulap Abo, saksi Danu Fajar Subekti, saksi Hendra Budi, saksi Sirajul Umam, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Agus Nurpatria Adi Purtama, saksi Cuk Purtanto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Susanto Haris, saksi Langgom Parulian Siaan, saksi Audi Pratowo, saksi Panji Sulfikar Sidik, saksi Sopan Utomo, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Beni Ali, saksi Ferdi Sambo, dan saksi Putri Chandrawati, yang kesemuanya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya jaksa penuntut umum juga membacakan saksi yang tidak hadir dan keterangannya telah diambil sumpah di penyidik, yakni saksi Sugeng Putut Wicaksono, saksi Novianto Rifai, saksi Sartini, saksi Rojia alias Jia, saksi Dr. Andeseno. Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum juga menghadirkan ahli yang keterangannya telah didengar sumpah di bawah sumpah, yakni saksi Aji Febrianto Arosyod, saksi Heri Prianto, saksi Fira Samia, saksi Arif Sumirat, saksi Irfan Rafiq, saksi Adi Setia, saksi Muhammad Mustafa, saksi Ade Firmansyah Sugiarto, saksi Farah Primadani Kauro, saksi Eko Wahyu Bintoro, saksi Dr. Effendi Saragi, saksi Dr. Anda Reni Kusmowardani, saksi Alfi Sahri, yang kesemuanya telah memberikan keterangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya penasihat hukum terdakwa telah menghadirkan ahli yang meringankan, yakni telah didengar saksi di bawah sumpah, saksi Front Magnis Suseno,
Saksi Lisa Marley Jafri, Saksi Reza Indragiri Amril, Saksi Albert Aris, yang keterangannya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana daftar bukti baik kepada para saksi maupun terdakwa. Menimbang bahwa bersamaan pemeriksaan ahli telah dibacakan visum et repertum nomor R/02-SK-H-87 Romawi 2022 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri M. Pralibda, dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri serta surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8 Romawi 2022 PP.PDFI yang dilakukan oleh tim yang diketahui Dr. Adi Firmansyah Sugiarto. Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta persidangan, majelis memandang perlu mempertimbangkan beberapa keterangan saksi, khususnya saksi Ferdi Sambo di persidangan maupun keberadaan barang bukti 10 selongsong peluru dan senjata HS milik korban Yosua, serta visum et repertum nomor R/082-SK.H-7 Romawi 2022 IKF tanggal 14 Juli 2002 dengan surat keterangan dan dengan surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8 Romawi 2022 PP.PDFI tanggal 20 Juli 2002 sebagai berikut. A. Visum et repertum dan surat keterangan ahli. Visum et repertum nomor R/082-SK-H-7 Romawi 2022 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri Pralibda pada Rumah Sakit Bayangkari tingkat 1 Pusdokes Polri telah menyebutkan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua. Di sisi lain, surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8 Romawi 2022 PP.PDFI yang dilakukan oleh tim yang diketahui Dr. Ade Firmansyah Sugiarto pada tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 9.30 WIB bertempat di ruang muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Telah menyebutkan ditemukan 5 luka tembak masuk serta 4 luka tembak keluar. Bahwa mengingat Dr. Farah P. Karau sebagai ahli dari persidangan telah menerangkan pemeriksaan jenazah korban Yosua sebagaimana dituangkan dalam visum et repertum dilakukan langsung pada tanggal 8 Juli 2022 malam sampai selesai. Bahwa surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8 Romawi 2022 PP.PDFI atas dasar pemeriksaan mayat korban Yosua yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengangkatan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian. Menurut Ade Firmansyah Sugiarto ahli yang menerangkan sebagai ahli di persidangan, pemeriksaan mayat yang sudah beberapa hari meninggal lebih sulit dibandingkan yang baru mengingat kondisi jenazah yang sudah berubah karena pembusukan. Bahwa oleh karena itu majelis menyampaikan surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8 Romawi 2022 PP.PDFI dan selanjutnya visum et repertum nomor R/082-SK.H-7 Romawi 2022 IKF 14 Juli 2002 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri Pralibda pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri yang antara lain menyebutkan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua dijadikan dasar pertimbangan
dalam perkara ini. B. Mengenai barang bukti bahwa 10 selongsong peluru yang terdiri dari 2 selongsong peluru yang berasal dari senjata HS milik korban Yosua, serta 8 selongsong peluru dipastikan semua dari senjata Glock 17 milik terdakwa Richard Eliezer, sebagaimana diterangkan ahli balistik forensik Arif Sumirat di persidangan, tidak selaras dengan fakta yang ada, mengingat maksimal isi penuh peluru Glock 17 adalah 17 peluru. Sedangkan sisa peluru Glock 17 saksi Richard Eliezer adalah 12. Hal ini berarti bahwa maksimal terdakwa Richard Eliezer hanya menembakkan 5 tembakan, yang berarti ada 3 selongsong peluru yang berarti ada 3 selongsong peluru dari senjata Glock 17 terdakwa Richard Eliezer seharusnya tidak ada di rumah Duren 3. Oleh karena itu, berkaitan dengan 8 selongsong peluru dan selongsong peluru tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan. Bahwa dengan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua sebagaimana visum et repertum, dan mengingat terdakwa Richard Eliezer maksimal menembakkan 5 tembakan, maka bertitik tolak dari keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal, serta terdakwa Richard Eliezer yang menyatakan tidak ada orang lain selain terdakwa dan Ferdi Sambo yang melakukan tembakan, dapat disimpulkan ada 2 kali tembakan yang dilakukan saksi Ferdi Sambo ke tubuh Yosua. Sedangkan mengingat cerita garing skenario yang dibangun ada tembak-menembak, maka tidak mungkin saksi Ferdi Sambo menembak korban menggunakan senjata HS milik korban Yosua. Selanjutnya, selain senjata Glock 17 milik terdakwa Richard Eliezer, ternyata terdapat 1 pucuk senjata jenis Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri OM0076 milik saksi Ferdi Sambo dari rumah Saguling berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu surat penyitaan yang didasarkan penggeledahan tanggal 9 bulan 8 2002 di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan, bahwa dengan dihubungkan transaksi Rifaisal Sumual ketika melakukan olah TKP sesaat setelah kejadian melihat ada senjata yang diselipkan di pinggang saksi Ferdi Sambo, dan sesuai dengan keterangan terdakwa Richard Eliezer yang melihat saksi Ferdi Sambo menembak korban Yosua, maka diketahui jenis senjata yang digunakan saksi Ferdi Sambo menembak korban Yosua adalah senjata api jenis Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri OMO0076. C. Saksi Ferdi Sambo. Berkaitan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3, hajar cat dan bukan mengatakan woi kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak. Kalaulah kata hajar yang disampaikan saksi Ferdi Sambo seandainya dimanai perintah tembak sehingga terdakwa menembak korban Yosua, saksi Ferdi Sambo bersedia bertanggung jawab meskipun maksud saksi Ferdi Sambo sebenarnya hanyalah hajar semata. Bahwa kata yang disampaikan saksi Ferdi Sambo hajar cat tidak selaras dan bertentangan dengan apa yang disampaikan di rumah Saguling, baik kepada saksi Ricky Rizal, kamu backup saya, amankan saya, kalau dia melawan kamu berani enggak tembak dia, maupun yang disampaikan kepada terdakwa, memang harus dikasih mati anak ini, serta nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak saya akan jagain kamu, karena kalau saya yang tembak tidak ada yang bisa menjaga kita. Yang dijawab terdakwa, siap komandan. Berkaitan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang menyatakan tidak melakukan pendekan kepada korban Yosua dan bertitik tolak pada visum et repertum yang ditandatangani Dr. Farah Karau dan Asri M. Pralebda yang menyatakan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar. Di sisi lain, senjata Glock 17 milik terdakwa maksimal berisi 17 peluru dan mengingat sisa peluru tersisa 12 setelah tembakan, maka seandainya senjata Glock 17 terdakwa berisi penuh 17 peluru, maka maksimal yang ditembakkan terdakwa ada 5 peluru. Oleh karena yang menjadi pertanyaan adalah 2 peluru yang lagi yang masuk
di tubuh korban ditembakkan oleh siapa. Bahwa tadi sudah diberitahukan, sudah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tembakan tersebut ada tidak lain dan tidak bukan adalah dilakukan oleh Verdi Sambo. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan keterangan ahli maupun barang bukti yang diajukan serta segala sesuatu yang telah ditentukan di atas, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut. Bahwa hari Kamis 7 Juli 2022 sekitar jam 18 WIB di rumah terdakwa Perum Cempaka Residence, di rumah saksi Putri Candrawati dan saksi Verdi Sambo, Perum Cempaka Residen Blok C3, Jalan Cempaka Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertojan, Kabupaten Magelang. Saksi Kuat Ma'ruf di depan teras telah melihat korban Yosua dari jendela kaca sedang mengendap-endap naik turun tangga. Berhubung dengan itu, saksi Kuat menggedor pintu kaca sambil berteriak "woi". Atas teriakan tersebut, korban Yosua lari menuju dapur dan selanjutnya ke depan lewat pintu tamu. Saksi Kuat Ma'ruf kemudian mengejar sampai dapur dan berteriak kepada saksi Susi, lihat ibu, lihat ibu. Belakangan saksi Kuat mendengar saksi Susi mengatakan ibu, sehingga tidak jadi mengejar korban Yosua dan kembali melihat keadaan saksi Putri Candrawati yang terduduk di depan pintu kamar mandi dengan bersandar pada keranjang pakaian kotor. Bahwa ketika saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf hendak mengangkat saksi Putri Candrawati, datang korban Yosua yang berada di tangga serta mengatakan, "Om, saya jelaskan. Om, saya jelaskan." Kemudian saksi Kuat bertanya, "Kamu apa ini, Bu?" Di mana korban Yosua sebelum menjelaskan, saksi Kuat Ma'ruf berteriak, "Kalau berani naik saya bunuh." Kemudian turun tangga mengejar korban Yosua melalui pintu dapur. Dan saat melewati dapur, saksi Kuat Ma'ruf melihat pisau dapur, mengambilnya serta melanjutkan mengejar korban Yosua sampai pintu dapur menuju garasi, kemudian kembali ke lantai 2 menolong saksi Putri Candrawati bersama saksi Susi. Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB hari Kamis 7 Juli 2022, karena dihubungi saksi Putri Candrawati, terdakwa dan saksi Riki Rizal yang sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang menuju rumah saksi Putri Candrawati di Perum Cempaka Residence Blok C3 Romawi Jalan Cempaka Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Sampai di rumah tersebut, terdakwa maupun saksi Riki Rizal masuk kamar saksi Putri Candrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Riki Rizal bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Candrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Candrawati meminta kepada saksi Riki Rizal memanggil korban Yosua agar menemuinya. Bahwa saksi Riki Rizal telah mencari korban ke beberapa tempat, termasuk menanyakan saksi Susi tetapi tidak bertemu. Dan karena saksi Riki Rizal ingat ada keributan antara saksi Kuat dengan korban Yosua, berdasarkan apa yang disampaikan saksi Kuat yang mengatakan telah mengejar korban Yosua menggunakan pisau, maka saksi Riki Rizal lebih dahulu mencari dan mengamankan senjata api HS nomor seri HS milik korban Yosua, serta mengambil senjata laras panjang jenis Steyr yang berada di kamar tidur korban Yosua. Kemudian mengamankan kedua senjata tersebut dengan menyimpannya di kamar Tribata Putra Sambo di lantai 2. Bahwa kemudian saksi Riki Rizal turun lagi ke lantai 1 dan bertemu korban Yosua yang berada di depan rumah. Bertanya kepada korban Yosua, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban Yosua, "Enggak tahu, Bang. Kenapa Kuat marah sama saya?" Kemudian saksi Riki Rizal mengajak korban Yosua masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Candrawati. Untuk itu korban Yosua menemui saksi Putri Candrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Candrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Bahwa sekeluarnya saksi Riki Rizal dari kamar saksi Putri Candrawati dan berdiri di luar kamar sambil melihat saksi Putri Candrawati dan korban Yosua,
ulangi, bahwa sekeluarnya saksi Ricky Rizal dari kamar saksi Putri Chandrawati dan berdiri di luar kamar sambil melihat saksi Putri Chandrawati dan korban Yosua melalui kaca pintu kamar, terdakwa berusaha menenangkan korban Yosua serta mengampuni perbuatannya yang keji terhadap saksi Putri Chandrawati dan meminta korban Yosua resign. Bahwa setelah korban Yosua keluar dari kamar, selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf datang mengatakan kepada saksi Putri Chandrawati, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Bahwa pada hari Jumat dini hari 8 Juli 2012 saksi Putri Chandrawati menelpon saksi Ferdi Sambo serta mengatakan korban Yosua telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Chandrawati dan meminta kepada saksi Ferdi Sambo, suaminya, tidak menghubungi siapa-siapa dengan mengatakan jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Yosua memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibandingkan dengan ajudan yang lain. Berhubung dengan itu, saksi Ferdi Sambo menyetujui permintaan saksi Putri Chandrawati. Selanjutnya, saksi Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa pada hari Jumat 8 Juli 2002 sekitar pukul 10 WIB, saksi Putri Chandrawati menyuruh saksi Ricky Rizal menyiapkan mobil dan keperluan lainnya. Karena saksi Putri hendak pulang ke Jakarta setelah meminta saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta, bahwa terhadap senjata api jenis HS milik korban Yosua dan senjata api jenis TR yang sebelumnya telah diamankan saksi Ricky Rizal diambil dan dibawa untuk senjata api jenis HS disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MH, sedangkan senjata api jenis TR oleh saksi Ricky Rizal diserahkan kepada terdakwa untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM nomor B1MAH. Bahwa selanjutnya saksi Putri Chandrawati berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil. Saksi Putri Chandrawati di kursi tengah berada di mobil Lexus LM nomor B1MAH yang disopiri saksi Kuat Ma'ruf dengan terdakwa duduk di sampingnya, serta saksi Susi duduk di samping terdakwa. Sedangkan mobil Lexus nomor polisi L1973 ZX dikemudikan saksi Ricky Rizal dengan korban Yosua duduk di sampingnya. Selanjutnya sesampai di rumah saguling terdakwa, saksi Susi, korban Yosua, serta saksi Richard, serta terdakwa Richard Eliezer melakukan tes PCR yang dilakukan saksi Nevi Avilia. Bahwa hari Jumat sore 8 Juli 2002 saksi Ferdi Sambo dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah saguling. Sebagaimana dalam rekaman CCTV yang telah ditayangkan serta dijelaskan oleh ahli digital forensik Heri Pianto dalam frame 15220 waktu 14.46.54 dalam CCTV, saksi Ferdi Sambo masuk lift rumah saguling dari lantai 1, berhenti beberapa waktu di lantai 2, akhirnya menuju lantai 3. Bahwa rombongan saksi Putri Chandrawati juga tiba dari Magelang di rumah saguling, di mana frame 2690 sampai dengan 27237. Setelah saksi Putri Chandrawati PCR kemudian masuk dan rumah pukul 15.00 waktu CCTV menuju lantai 3 dengan mengajak saksi Kuat Ma'ruf. Belakangan saksi Kuat Ma'ruf turun keluar melalui tangga samping lift pukul 15.03 waktu CCTV. Bahwa karena masih ada barang yaitu tas Putri Chandrawati, saksi Kuat Ma'ruf naik lagi ke lantai 3 bersama dengan terdakwa yang bawa senjata laras panjang steyr. Saksi Kuat membawa tas sampai depan kamar karena saksi Putri Chandrawati mengatakan tasnya
ditaruh di situ saja, sedangkan terdakwa mengatakan izin untuk senjata yang dijawab saksi Putri Candrawati taruh kamar saja, sehingga terdakwa masuk ke dalam membawa senjata laras panjang steyr diletakkan di tempat penyimpanan senjata yang terletak di dalam kamar tidur saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo. Setelah itu selanjutnya terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf keluar dan turun ke lantai 1. Bahwa selanjutnya saksi Putri Candrawati telah menceritakan di ruang tengah lantai 3 rumah Jalan Saguling kepada saksi Ferdi Sambo suaminya secara detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Yosua, disertai isak tangis termasuk bantingan kepada saksi Putri Candrawati 3 kali yang dilakukan, sehingga mengakibatkan saksi Putri Candrawati terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor. Dan hal ini mengakibatkan saksi Ferdi Sambo selaku suami mendengar cerita saksi Putri Candrawati sangat terguncang, emosi, marah, geram, mengepalkan tangan serta menangis, tidak dapat mengerti mengapa korban Yosua yang notabene adalah ajudannya sendiri dapat melakukan perbuatan sedemikian rupa kepada keluarganya. Bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo langsung memanggil saksi Ricky Rizal melalui HT agar menemui saksi Ferdi Sambo di lantai 3. Dan ketika saksi Ricky Rizal Wibowo menghadap, saksi Ferdi Sambo bertanya, ada apa di Magelang? Yang dijawab, tidak tahu. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo dalam keadaan menangis menyampaikan kalau ibu telah dilecehkan oleh Yosua dan mengatakan akan panggil korban Yosua serta kamu backup saya, amankan saya, kalau dia melawan kamu berani nggak tembak dia. Dijawab saksi Ricky Rizal, tidak berani Pak, karena saya nggak kuat mentalnya Pak. Berhubung dengan itu, saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Ricky Rizal memanggil terdakwa. Bahwa ketika sedang duduk bersama saksi Adjan Romel, Prayogi, Farhan, Daden, Damson, dan saksi Kuat di depan jalan di rumah Jalan Saguling, saksi Ricky Rizal telah memanggil terdakwa dengan mengatakan, Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja Cat. Lalu dijawab, untuk apa Bang? Yang dijawab oleh saksi Ricky Rizal, tidak tahu. Bahwa ketika terdakwa sudah naik ke lantai 3 bertemu dengan saksi Ferdi Sambo, selanjutnya menyuruh terdakwa masuk ke dalam dan duduk di sofa. Setelah terdakwa duduk, saksi Putri Candrawati datang ikut duduk di samping saksi Ferdi Sambo. Bahwa pertanyaan yang sama ditanyakan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa tentang kejadian di Magelang, yang dijawab, saya tidak tahu Pak. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo menjelaskan kepada terdakwa tentang kejadian di Magelang, di mana korban Yosua telah melecehkan ibu Putri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menangis dan mengatakan pelecehan yang dilakukan korban Yosua terhadap saksi Putri Candrawati telah menghina harkat dan martabatnya. Untuk itu saksi Ferdi Sambo mengatakan memang harus dikasih mati anak ini. Bahwa selanjutnya sambil mencondongkan badannya ke depan, Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu, karena kalau saya yang tembak, tidak ada yang bisa menjaga kita. Yang dijawab, siap komandan. Kemudian saksi Ferdi Sambo menceritakan skenario pembunuhan terhadap Yosua. Yosua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak, selanjutnya terdakwa datang. Yosua kemudian menembak terdakwa dan terdakwa membalas menembak ke arah Yosua yang mengakibatkan Yosua meninggal dunia. Skenario tersebut disampaikan saksi Ferdi Sambo berulang-ulang serta saksi Ferdi Sambo berjanji akan menjaga terdakwa dan juga menyampaikan perampasan nyawa akan dilakukan di rumah Duren 3 serta mengatakan jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Bahwa saksi Ferdi Sambo kemudian menanyakan senjata terdakwa, dijawab siapa? Ada di samping saya. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo memberikan kotak berisi peluru serta memerintahkan terdakwa menambahkan di magasin senjata Glock 17 nomor milik terdakwa Glock 17 milik terdakwa. Kemudian saksi Ferdi Sambo menanyakan di mana senjata api milik korban Yosua, yang dijawab ada di mobil Lexus LM. Dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, terdakwa turun dari lantai 3 mengambil senjata api HS korban Yosua dari dashboard mobil Lexus B1MH serta kembali ke lantai 3 menyerahkan kepada saksi Ferdi Sambo.
bahwa kemudian terdakwa turun dari lantai 3 dengan perasaan cemas, gelisah. Untuk itu terdakwa di toilet berdoa dengan harapan saksi Ferdi Sambo berubah pikiran. Bahwa dengan alasan isolasi, saksi Putri Candrawati kemudian turun dari lantai 3 ke lantai 1 rumah saguling, mengajak dan perintahkan saksi Riki Rizal sebagai pengemudi, sedangkan terdakwa ketika mendengar saksi Putri Candrawati sudah turun dari lantai 3, kemudian menuju mobil B1MH, bergabung dan duduk di jok belakang bersama saksi Kuat, sehingga akhirnya seluruh yang berangkat dari Magelang, yakni saksi Riki Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati, dan terdakwa serta korban Joshua, kecuali saksi Susi, satu mobil Lexus B1 ke rumah, berangkat ke rumah dinas Duren 3. Bahwa sesampainya di rumah Duren 3 46 sekitar pukul 17.07 waktu CCTV, korban Joshua turun lebih dahulu dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri Candrawati turun diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah, melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian saksi Putri Candrawati langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 menutup pintu balkon lantai 2. Bahwa pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, terdakwa juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan berdoa lagi dengan harapan saksi Ferdi Sambo berubah pikiran supaya tidak jadi merampas nyawa korban Joshua. Sedangkan saksi Riki Rizal tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3, tetapi tetap berdiri di garasi rumah sehingga dapat melihat keberadaan korban Joshua yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas. Bahwa sekitar waktu 17.08 CCTV, saksi Ferdi Sambo berangkat dengan saksi Ajan Romel dan saksi Prayogi Iktarawi Katon selaku sopir dengan mengendari mobil Lexus X570 warna hitam nomor B1134 FP dengan dikawal oleh saksi Farhan Sabila sebagai pengawal motor. Dan ketika melewati Duren 3, Ajan Romel, saksi Ajan Romel dan saksi Prayogi mendengar suara saksi Ferdi Sambo yang memegang HP mengatakan halo, halo, serta bertanya kepada saksi Ajan Romel dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Yang akhirnya saksi Ajan Romel turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3. Setelah itu saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi menghentikan mobil. Setelah berhenti, saksi Ferdi Sambo bergegas turun, akan tetapi senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Ajan Romel berinisiatif hendak mengambilkan, namun dicegah dengan mengatakan biar saya saja yang mengambil. Senjata api kemudian diambil saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Ajan Romel senjata yang jatuh tersebut dengan jenis HS. Bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Riki dan Joshua? Panggil." Di saat yang bersamaan terdakwa yang mendengar suara Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, "Kokang senjatamu." Setelah itu terdakwa mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Riki Rizal yang di dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Joshua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Riki Rizal menghampiri korban Joshua yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Joshua bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian saksi Riki Rizal, korban Joshua berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti saksi Riki Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa
Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Joshua, mendorong ke depan, sehingga posisi korban Joshua tepat berada di depan tangga, berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo. Terdakwa berada di samping kanan Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang Ferdi Sambo, sedangkan saksi Riki Rizal di belakang terdakwa. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Joshua dengan berkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Joshua sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo berteriak dengan suara keras kepada terdakwa dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi kau tembak." Mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo, terdakwa langsung mengarahkan senjata Glock 17 ke tubuh korban Joshua dan menembakkan senjata api miliknya dalam posisi berhadapan sehingga korban Joshua terjatuh terkapar, mengeluarkan banyak darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Bahwa kemudian saksi Kuat Ma'ruf hanya melihat saksi Kuat Ma'ruf melihat saksi Ferdi Sambo maju ke depan, sedangkan terdakwa melihat Ferdi Sambo maju ke depan menembak dengan senjata Glock 17 ke arah korban Joshua, serta kemudian dengan senjata AS menembakkan beberapa kali ke arah atas tangga maupun ke arah di atas televisi, kemudian menempelkan senjata HS ke jari tangan kanan korban Joshua serta meletakkan senjata HS tersebut di samping sebelah kiri tangan kiri korban Joshua. Bahwa akibat dari tembakan terdakwa dan Ferdi Sambo, korban Joshua meninggal dunia sebagaimana visum et repertum tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Farah P. Karau dan Asri M. Pralibda, yang antara lain telah menyimpulkan sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bisa fatal dan dapat menyebabkan kematian. Bahwa kemudian di garasi mobil Duren 3, setelah kejadian saksi Ferdi Sambo mengumpulkan saksi Ajan Romel, saksi Kuat Ma'ruf, Riki Rizal, Diryanto, dan terdakwa. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menyampaikan bagaimana kalau terjadi kepada anak, istri, dan keluarga kalian. Kemudian saksi Ferdi Sambo merangkul terdakwa dan mengatakan akan membela dia walaupun jabatan yang dipertaruhkan. Bahwa saat setelah kejadian atas pertanyaan saksi Beni Ali dan didengar saksi Susanto Haris, saksi Kuat Ma'ruf menyampaikan, "Saya di atas, saya mau menutup pintu. Saat terjadi ledakan saya takut dan saya tiarap." Saksi Riki Rizal di garasi mobil mengatakan, "Saya ada di garasi dan ketika mendengar suara tembakan, saya sembunyi di balik kulkas yang berada di dapur." Sambil menunjuk gerakan bagaimana saksi Riki Rizal sembunyi di belakang kulkas. Sedangkan terdakwa mengatakan, "Saya di lantai 2 bersama Bapak Kuat." Kemudian mendengar teriakan ibu minta tolong. Selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Joshua berada di depan kamar ibu dan melihat saya dan terjadilah penembakan. Bahwa cerita yang sama disampaikan saksi Riki Rizal, terdakwa maupun Kuat Ma'ruf kepada saksi Agus Nurpatria Jumat malam tanggal 8 Juli 2022 di Biro Provos Mabes Polri, ketika dikumpulkan dan diminta menceritakan kronologis kejadian atas meninggalnya korban Joshua di rumah dinas Duren 3 beberapa waktu sebelum saksi Ferdi Sambo tiba di Biro Provos tersebut. Bahwa kepada saksi Beni Ali dan Susanto Haris ketika berada di rumah Saguling setelah tertembaknya korban Joshua 8 Juli 2022 malam, saksi Putri Candrawati juga memberi keterangan bahwa saat itu saksi Putri Candrawati baru pulang dari Magelang, langsung ke rumah Saguling, langsung masuk kamar, duduk santai pakai celana pendek. Saat itu ada almarhum Brigadir Joshua masuk melakukan pelecehan kepada saksi Putri Candrawati. Saksi Putri Candrawati teriak
Yosua keluar dan mendengar suara letusan diiringi dengan isak tangis. Setiap kalimat yang diucapkan yang mengakibatkan saksi Beni Ali tersentuh prihatin, tidak tahan melihat kondisi saksi Putri Chandrawati, sehingga tidak melanjutkan minta keterangan saksi Putri Chandrawati. Bahwa demikian pula tanggal 9 Juli 2022, saksi Arif Rahman Arifin meminta keterangan saksi Putri Chandrawati atas perintah saksi Hendra Kurniawan di rumah Saguling. Telah bertemu dengan saksi Putri Chandrawati di lantai 2, sudah menangis mengeluarkan air mata sambil memegang tisu, sehingga saksi Arif Rahman minta izin untuk menunda permintaan keterangan, tetapi saksi Ferdi Sambo menjawab tidak apa-apa, sekarang saja, mumpung saksi Putri Chandrawati sedang mau ngomong. Kemudian dengan dibujuk saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati berbicara. Awalnya ada suaranya, tapi lama-lama suaranya hilang dan menangis. Kemudian saksi Putri Chandrawati menjelaskan lagi. Saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah, buka pintu, dan hilang lagi suaranya. Akhirnya Ferdi Sambo melanjutkan menjelaskan bahwa saksi Putri Chandrawati dilecehkan. Saksi Arif Rahman terdiam saja karena tidak berani bertanya, mengingat saksi Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo kedua-duanya menangis. Sampai selesai cerita, saksi Arif Rahman hanya dapat menulis 6 baris saja. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 di ruang kerja saksi Ferdi Sambo, rumah Saguling lantai 2, untuk memastikan saksi Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan terdakwa tetap menyampaikan cerita yang sudah disampaikan kepada penyidik. Saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati telah memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max kepada saksi Riki Rizal, saksi Kuat dan terdakwa, serta uang dalam bentuk dolar sejumlah 1 miliar untuk terdakwa, 500 juta masing-masing untuk saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal, yang kemudian uang tersebut tidak jadi diserahkan dan akan diserahkan jika perkara ini selesai. Bahwa ternyata baik cerita yang disampaikan saksi Riki Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Chandrawati dan terdakwa merupakan skenario belaka. Sampai pada tanggal 6 Agustus 2022, terdakwa menceritakan kejadian sebenarnya peristiwa pada tanggal 8 Juli 2002 di rumah dinas di rumah Duren 3 bukanlah tembak-menembak, akan tetapi peristiwa penembakan dalam rangka menghilangkan nyawa korban Yosua. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa Richard Eliezer memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa Richard Eliezer diajukan ke muka persidangan dan kepadanya oleh penuntut umum telah didakwa primer melanggar pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Subsidiar melanggar pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa sesuai dengan bentuk subsidiar surat dakwaan, majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primer terlebih dahulu. Menimbang bahwa untuk itu majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer melanggar pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja. 3. Dengan direncanakan lebih dahulu. 4. Merampas nyawa orang lain. 5. Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan, turut serta melakukan. Ayat 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Menimbang bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan segala identitasnya sebagaimana terungkap di persidangan adalah orang selaku subjek hukum, di mana telah ternyata terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu terbukti sehat jasmani maupun rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.
Oleh karena itu, unsur barang siapa di sini telah terbukti. Unsur 2 unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa dalam memori Van Tulliting sengaja merupakan kehendak yang disadari, yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, dan adanya kesengajaan disyaratkan adanya willens and wattens, menghendaki dan mengetahui, yang berarti bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan dan atau akibat dari perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa mengingat kehendak yang disadari keberadaannya dalam lapangan batin, untuk itu dari rangkaian perbuatan nyata seseorang dalam lapangan lahir akan tercermin sikap batin atau kehendak seseorang. Menimbang bab kesengajaan sendiri punya 3 bentuk, apakah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, atau sengaja sebagai kemungkinan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan terdakwa pada hari Jumat 8 Juli 2002 setelah tiba dari Magelang, ketika sedang duduk bersama saksi Ajan Romel, Paryogi, Farhan, Daden, Damson, sedangkan saksi kuat berdiri di belakang terdakwa di depan rumah saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati Jalan di Saguling, Jakarta Selatan. Saksi Riki Rizal telah memberitahu terdakwa dengan mengatakan, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja Cat." Lalu terdakwa, "Untuk apa Bang?" Yang dijawab oleh terdakwa, "Tidak tahu." Menimbang bahwa atas panggilan tersebut akhirnya terdakwa menggunakan lift naik ke lantai 3 dan bertemu dengan saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Ferdi Sambo yang didampingi saksi Putri Candrawati bertanya kepada terdakwa, "Kau tahu enggak kejadian di Magelang?" Yang dijawab terdakwa, "Tidak tahu." Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menceritakan kepada terdakwa sambil menangis bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Candrawati telah dilecehkan oleh korban Yosua. Serta mengatakan, "Memang kurang ajar anak ini. Dia tidak menghargai harkat dan martabat saya. Memang harus dikasih mati anak itu." Menimbang bahwa kemudian sambil menjodongkan badannya ke depan, Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, "Nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu. Karena kalau saya yang tembak, tidak ada yang bisa menjaga kita." Yang dijawab, "Siap, Komandan." Menimbang bahwa selanjutnya atas perintah saksi Ferdi Sambo, terdakwa telah menerima sekotak amunisi serta mencabut senjata Glock 17 yang ada di pinggangnya serta menambahkan peluru ke dalam senjata Glock 17 yang merupakan senjata terdakwa dalam menjalankan tugas sehari-hari. Menimbang bahwa setelah mengetahui saksi Putri Candrawati turun dari lantai 3 rumah Saguling, terdakwa menuju dan naik mobil Lexus nomor B1MH dan duduk di belakang di samping saksi Kuat Ma'ruf yang berangkat menuju rumah Duren 3 bersama saksi Putri Candrawati yang duduk di tengah, sedangkan korban Yosua duduk di samping saksi Riki Rizal yang menggunakan mobil Lexus tersebut. Menimbang bahwa sesampainya di rumah Duren 3, korban Yosua turun lebih dahulu dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri Candrawati turun diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian Putri Candrawati langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 menutup pintu balkon lantai 2, sedangkan terdakwa juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar serta berdoa kembali mengharap saksi Ferdi Sambo mengurungkan niatnya, sedangkan saksi Riki Rizal tidak ikut masuk ke dalam rumah Duren 3 tetapi tetap berdiri di garasi rumah sehingga dapat melihat keberadaan korban Yosua yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas.
Menimbang bahwa beberapa saat kemudian saksi Ferdi Sambo datang dan masuk ke dalam melewati dapur dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf serta bertanya serta memerintahkan saksi Kuat di mana Ricky dan Yosua panggil. Bersamaan itu, setelah mendengar saksi Ferdi Sambo datang, terdakwa turun dari lantai 2 rumah Duren 3 menemui saksi Ferdi Sambo di ruang tengah, dan atas perintah Ferdi Sambo terdakwa mengokang senjata Glock 17 miliknya. Kemudian setelah korban Yosua masuk oleh Ferdi Sambo, dipegang leher belakang serta didorong tubuhnya ke depan serta memerintahkan jongkok kamu. Kemudian korban yang merasa tidak tahu masalahnya mengatakan ada apa ini sambil kedua tangannya diangkat. Tetapi saksi Ferdi Sambo berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi kau tembak." Sehingga terdakwa menembakkan 3 sampai dengan 4 kali senjatanya, yang antara lain mengenai bagian dada kiri yang tentunya merupakan daerah vital penopang hidup. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo sendiri telah juga maju ke depan dan menembakkan senjata Glock 17 miliknya ke arah kepala bagian belakang korban Yosua. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan di atas, yaitu dengan terdakwa mengatakan siap komandan ketika saksi Ferdi Sambo meminta terdakwa membunuh korban Yosua. Selanjutnya atas perintah Ferdi Sambo menambah peluru yang diberikan terdakwa dan dimasukkan ke dalam senjata Glock 17 miliknya. Kemudian ketika mengetahui saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 3 rumah Saguling, terdakwa langsung menuju dan masuk serta duduk di jok tempat duduk belakang mobil Lexus B1MH di samping saksi Kuat Ma'ruf. Saksi Putri Chandrawati duduk di tengah, sedangkan korban Yosua duduk di depan samping saksi Ricky Rizal sebagai pengemudi berangkat ke rumah Duren 3. Selanjutnya sesampai di rumah Duren 3, terdakwa sendiri turun dari mobil, masuk serta naik ke lantai 2 dan menuju kamar ajudan berdoa. Dan selanjutnya terdakwa menemui saksi Ferdi Sambo setelah mendengar saksi Ferdi Sambo tiba, dan atas perintah saksi Ferdi Sambo terdakwa mengokang senjatanya. Kemudian ketika korban Yosua masuk rumah atas panggilan saksi Kuat Ma'ruf yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo bersama korban Yosua melalui saksi Ricky Rizal, korban Yosua dipegang leher belakangnya oleh saksi Ferdi Sambo serta didorong ke depan serta berkata, "Jongkok kamu." Kemudian atas perintah saksi Ferdi Sambo terdakwa telah menembakkan senjata Glock 17 miliknya ke arah tubuh korban Yosua berhadapan muka sebanyak 3 sampai 4 kali, antara lain ke arah dada kiri yang merupakan daerah vital penopang hidup. Setelah mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat, woi kau tembak," maka rangkaian perbuatan tersebut telah mencerminkan sikap batin terdakwa yang tidak lain dan tidak bukan menunjukkan kesengajaan sebagai maksud yang bertujuan agar korban Yosua meninggal dunia. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur kedua di sini telah terbukti. 2. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Menimbang bahwa apa yang dimaksudkan dengan rencana terlebih dahulu dalam memori Van Tullichting adalah penunjukan atau pendeskripsian ada suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. Menimbang bahwa dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan, di samping yang utama berencana menekankan adanya tenggat waktu antara timbulnya maksud serta pelaksanaannya. Dalam tingkat waktu inilah pelaku dapat mempertimbangkan dengan tenang yang ditunjukkan adanya kesempatan berpikir pelaku dengan cara bagaimana agar maksud dan tujuan dapat dilaksanakan, termasuk segala upaya yang dilakukan dalam rangka penyesatan, pengaburan fakta, serta adanya kesempatan untuk membatalkan akan tetapi tidak dilakukan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan ketika terdakwa dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui saksi Ricky Rizal, dan setelah terdakwa naik ke lantai 3 rumah Saguling melalui lift bertemu dengan saksi Ferdi Sambo dan duduk di sofa ruang utama lantai 3. Saksi Ferdi Sambo yang didampingi saksi Putri Chandrawati bertanya, kau tahu enggak kejadian di Magelang? Yang dijawab terdakwa, tidak tahu.
Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo menceritakan kepada terdakwa sambil menangis bahwa waktu di Magelang, Ibu Putri Chandrawati telah dilecehkan oleh korban Yosua, serta mengatakan memang kurang ajar anak ini. Dia tidak menghargai harkat dan martabat saya. Memang harus dibunuh anak ini. Dan selanjutnya, saksi Ferdi Sambo menyuruh terdakwa menembak korban Yosua dengan mengatakan saya akan menjaga kalian, kalau saya yang bunuh tidak ada yang menjaga kalian. Di mana atas perintah saksi Ferdi Sambo tersebut terdakwa menjawab siap komandan. Menimbang bahwa dari fakta di atas diketahui terdakwa sudah dapat mengetahui timbulnya maksud saksi Ferdi Sambo menghilangkan nyawa korban Yosua adalah di rumah Saguling, dan dengan jawaban terdakwa mengatakan siap komandan serta menambah peluru Glock 17 pemberian saksi Ferdi Sambo menegaskan kesediaan terdakwa melakukan penembakan terhadap Yosua. Menimbang bahwa ketika terdakwa kembali turun dan dari lantai 3 serta berdoa ditulis dengan harapan saksi Ferdi Sambo mengurungkan niatnya membunuh korban Yosua. Doa yang sama diulangi ketika terdakwa berada di duren 3 sesaat sebelum penembakan yang terdakwa lakukan, menunjukkan terdakwa sudah menyadari adanya permintaan kepada terdakwa dari Ferdi Sambo untuk menghilangkan, merampas nyawa korban Yosua adalah hal yang salah. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 3 rumah Saguling menuju rumah duren 3, terdakwa langsung menuju dan naik kendaraan Lexus B1 MAH serta duduk di jok belakang di samping saksi Kuat Ma'ruf bersama dengan saksi Putri Chandrawati yang duduk di tengah serta korban Yosua yang duduk di depan di samping saksi Ricky Rizal sebagai sopir menuju rumah duren 3. Hal yang sama terdakwa lakukan ketika sudah ada di rumah duren 3 sesaat setelah mendengar saksi Ferdi Sambo datang dan masuk rumah. Terdakwa langsung turun menemui saksi Ferdi Sambo dan atas perintah saksi Ferdi Sambo terdakwa telah memegangkan senjatanya. Apa yang dilakukan terdakwa menunjukkan terdakwa sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan, termasuk melakukan persiapan agar langsung dapat melakukan penembakan terhadap korban Yosua. Menimbang bahwa seyogyanya baik ketika berada di Saguling, ketika terdakwa sudah mengetahui ada perintah membunuh dari saksi Ferdi Sambo yang salah, terdakwa mempunyai kesempatan membatalkannya. Akan tetapi justru sebaliknya, ketika mengetahui saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 3, terdakwa langsung menuju dan masuk mobil Lexus B1 MH dan duduk di kursi belakang di samping saksi Kuat Ma'ruf. Hal ini menunjukkan terdakwa sudah mengetahui maksud dan tujuan kemana saksi Putri Chandrawati berangkat, yaitu ke rumah duren 3 tempat korban Yosua akan dihilangkan nyawanya. Demikian pula ketika terdakwa sampai rumah duren 3 naik ke lantai 2 kemudian masuk ke kamar ajudan berdoa berharap Ferdi Sambo mengurungkan niatnya menghilangkan nyawa korban Yosua, seharusnya terdakwa mempunyai kesempatan membatalkannya, tetapi tidak terdakwa lakukan. Tetapi justru mendengar saksi Ferdi Sambo telah tiba dan berada di ruang tengah rumah duren 3, terdakwa langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan memegang senjata Glock 17 miliknya atas perintah saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa selanjutnya ketika korban Yosua telah dipegang tengkuknya atau leher belakang serta didorong Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa dengan mengatakan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cekal, woi kau tembak." Terdakwa telah mengarahkan senjata Glock 17 miliknya ke tubuh korban Yosua, menembakkan 3-4 kali sehingga mengenai tubuh korban yang vital, antara lain di bagian dada sebelah kiri. Di sini pun sebenarnya terdakwa mempunyai kesempatan untuk menghindari meninggalnya korban Yosua dengan mengarahkan ke bagian tubuh lain yang bukan daerah vital dari korban Yosua, akan tetapi terdakwa tidak melakukannya. Menimbang bahwa lebih dari itu telah ternyata atas pernyataan saksi Beni Ali yang didengar saksi Susanto Haris, terdakwa telah menceritakan skenario dari saksi Ferdi Sambo yang telah dipersiapkan sebelumnya di rumah Saguling lantai 3 dengan mengatakan, "Saya di lantai 2 bersama Bapak Kuat." Kemudian mendengar teriakan ibu minta tolong,
Selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Yosua berada di depan kamar ibu dan melihat saya dan terjadilah penembakan. Skenario mana disampaikan pula kepada saksi Agus Nurprantia pada Jumat malam 8 Juli 2022 di Biro Provos Mabes Polri. Ketika dikumpulkan dan diminta menceritakan kronologis kejadian atas meninggalnya korban Yosua di rumah dinas Duren 3. Di rumah Duren 3 beberapa waktu sebelum saksi Ferdi Sambo tiba di Biro Provos tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah dapat diketahui timbulnya maksud menghilangkan nyawa korban Yosua dilakukan di saguling sebagaimana telah dikemukakan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa. Dengan cara terdakwa yang akan melakukan penembakan, rencana marah akan dilaksanakan di rumah Duren 3, sehingga terdapat tenggat waktu antara munculnya maksud membunuh korban dengan pelaksanaannya. Selanjutnya, tenggat waktu yang ada dalam berbagai kesempatan seharusnya dapat digunakan terdakwa untuk mencegah, membatalkan hilangnya nyawa korban Yosua, tetapi hal ini tidak dilakukan terdakwa. Sebaliknya melakukan tindakan-tindakan seperti langsung naik mobil B1MH, duduk di belakang setelah mengetahui saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 3, dan di rumah Duren 3, terdakwa dari kamar ajudan lantai 2 turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo. Setelah mendengar saksi Ferdi Sambo sudah tiba di ruang tengah rumah Duren 3, serta melakukan tembakan ke arah korban Yosua 3-4 ke bagian tubuh korban yang vital. Padahal dari awal terdakwa sudah menyadari penembakan terhadap korban Yosua adalah hal yang salah, sehingga jelas terdakwa dapat mengetahui konsekuensi dari apa yang telah diperbuatnya. Lebih dari itu, terdakwa telah menceritakan cerita skenario sebagaimana disampaikan saksi Ferdi Sambo di rumah saguling, sehingga dari fakta-fakta di atas menunjukkan hilangnya nyawa korban Yosua telah dipertimbangkan terdakwa dengan tenang, dan karenanya telah ternyata penghilangan nyawa korban Yosua telah direncanakan terlebih dahulu. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga di sini telah pula terbukti, unsur merampas nyawa orang lain. Menimbang bahwa sebagaimana bukti rekaman CCTV frame 56160 sampai dengan frame 56643 yang ditayangkan di persidangan serta berdasarkan keterangan para saksi Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal, serta terdakwa, mobil Lexus B1MH tiba di rumah dinas Duren 3 mulai pukul 17.06.52 sampai pukul 17.07.26 waktu CCTV. Korban Yosua turun dari mobil dan membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri Chandrawati turun serta diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melalui garasi menuju pintu dapur yang sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf sebelumnya, menuju kamar utama di lantai 1. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 serta menutup pintu lantai 2 balkon. Terdakwa sendiri naik ke lantai 2, masuk ke kamar ajudan berdoa mengingat apa yang dilakukannya sungguh berat. Saksi Riki Rizal tidak masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 Taman Pamunan, tetapi tetap berdiri di garasi rumah, sedangkan korban Yosua berdiri di taman halaman rumah Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 CCTV dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 hitam nomor polisi B1434 RFP, Ferdi Sambo, Adjan Romel, dan saksi Prayogi sebagai sopir dengan dikawal oleh saksi Farhan Sabilah, pengawal motor, sampai di Duren 3, di jalan Duren 3 terdengar sampai di jalan Duren 3. Saksi Adjan dan saksi Prayogi mendengar suara Ferdi Sambo yang memegang HP halo halo, serta bertanya kepada saksi Adjan Robert dan Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti. Berhubung dengan itu saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya Adjan Romer turun lebih dulu, kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar sampai rumah dinas Duren 3. Setelah itu saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi menghentikan mobil setelah melewati depan rumah dinas Duren 3 nomor 46.
Setelah berhenti, Ferdi Sambo bergegas turun dari mobil di mana senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Ajan Romel berinisiatif hendak mengambilkan, akan tetapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan biar saya saja yang mengambilnya. Senjata api kemudian diambil saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut Ajan Romel adalah dengan jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan, setelah saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Joshua? Panggil." Di saat yang bersamaan terdakwa mendengar suara, saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, "Kokang senjatamu," sehingga terdakwa mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Ricky Rizal yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Ricky Rizal menghampiri korban Yosua yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas panggilan saksi Ricky Rizal, korban Yosua berjalan masuk ke dalam rumah, melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti saksi Ricky Rizal maupun saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua, mendorong korban Yosua ke depan sehingga posisi korban Yosua tepat berada di depan tangga, berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo. Sedangkan posisi terdakwa berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo, sedangkan saksi Ricky Rizal di belakang terdakwa. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan, sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdi Sambo berteriak dengan suara keras kepada terdakwa dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi kau tembak." Mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo, terdakwa langsung mengarahkan senjata api Glock 17 miliknya ke tubuh korban Joshua dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Joshua terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf melihat Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Joshua dan terdakwa juga melihat Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api Glock 17 ke arah korban Joshua yang sudah jatuh tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Joshua melalui korban Joshua. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan saksi Richard Eliezer maupun saksi Ferdi Sambo di daerah yang vital itulah yang menyebabkan korban Joshua meninggal dunia selaras dengan visum et repertum yang berkesimpulan antara lain sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur di sini pun telah terbukti. Unsur melakukan, menyuruh lakukan dan turut melakukan, turut serta melakukan. Menimbang bahwa unsur kelima di sini akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan di bawah. Kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut majelis akan menentukan apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan di rumah Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Rizal, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa telah mengetahui korban Joshua akan dihilangkan nyawanya di rumah Duren 3
dan telah ternyata benar akhirnya korban Yosua telah meninggal dunia yang diakibatkan adanya tembakan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa. Menimbang bahwa korban Yosua meninggal di rumah Duren 3 dapat terjadi karena kerjasama sedemikian rupa antara para saksi Kuat Ma'ruf, Riki Rizal, Putri Candrawati, terdakwa serta saksi Ferdi Sambo yang telah bersama-sama melakukan perannya masing-masing serta mempunyai kehendak yang sama. Menimbang bahwa saksi Kuat Ma'ruf telah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Saguling lantai 3 ketika saksi Kuat Ma'ruf diajak oleh saksi Putri Candrawati, di mana saksi Ferdi Sambo menyampaikan niat membunuh korban Yosua serta menyampaikan apa yang harus dilakukan saksi Kuat Ma'ruf. Belakangan saksi Kuat Ma'ruf berangkat ke rumah dinas Duren 3 dalam satu mobil Lexus B1 MH dengan saksi Candrawati dan terdakwa serta korban yang disupiri saksi Riki Rizal. Sesampai di rumah dinas Duren 3, saksi Kuat Ma'ruf telah menutup pintu utama lantai 1 dan naik ke lantai 2 menutup pintu balkon dihubungkan dengan keterangan saksi Dirwanto yang menyampaikan kepada saksi Ma'ruf sebelum berangkat ke rumah dinas Duren 3 tepatnya di Saguling bahwa rumah dinas Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan, menunjukkan saksi Kuat Ma'ruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi agar apa yang terjadi di rumah Duren 3 tidak diketahui orang, setidak-tidaknya tidak mencurigakan, serta Kuat Ma'ruf juga telah memanggil saksi Riki Rizal dan korban Yosua atas perintah Ferdi Sambo di rumah Duren 3. Bahkan saksi Kuat Ma'ruf berada di ruang tengah Duren 3 saat kejadian penembakan terhadap korban Yosua terjadi. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Riki Rizal Wibowo juga sudah mengetahui korban Yosua akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling. Ketika bertemu dengan saksi Ferdi Sambo dan dipanggil melalui HT, dan setelah bertemu di lantai 3, khususnya di lantai 3, saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan saksi Ferdi Sambo kepada Riki Rizal untuk membackup serta menembak korban Yosua apabila melawan yang dijawab saksi Riki Rizal tidak berani karena tidak kuat mentalnya. Menimbang bahwa jawaban saksi Riki Rizal yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, bukan berarti saksi Riki Rizal tidak menghendaki agar korban Yosua meninggal dunia, hanya tidak berani dan kuat mentalnya apabila dilakukan oleh saksi Riki Rizal sendiri. Terbukti ketika diperintah Ferdi Sambo memanggil terdakwa, saksi Riki Rizal memanggil tanpa memberitakan apa yang telah disampaikan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa, sehingga menunjukkan dipanggilnya terdakwa tentulah saksi Riki Rizal mengetahui terdakwa yang akan diminta saksi Ferdi Sambo membackup dan melakukan penembakan terhadap korban Yosua apabila melawan di rumah Duren 3. Menimbang pula bahwa selanjutnya saksi Riki Rizal telah menjadi sopir mobil Lexus B1 MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3, di mana di dalamnya ada korban Yosua, Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 saksi Kuat Ma'ruf atas perintah saksi Ferdi Sambo menyampaikan bahwa saksi Riki Rizal dan korban Yosua dipanggil, sehingga saksi Riki Rizal mau manggil korban Yosua bersama-sama masuk rumah dinas Duren 3 yang akhirnya peristiwa penembakan atas korban Yosua oleh terdakwa dan saksi Ferdi Sambo terjadi. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah Saguling lantai 3 baik kepada saksi Kuat, saksi Riki Rizal maupun terdakwa rencana menghilangkan korban Yosua di rumah dinas Duren 3, meminta terdakwa menambah peluru dalam senjata Glock 17 milik terdakwa, dan selanjutnya dengan alasan akan badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri
yang memang sudah diagendakan, tetapi kenyataannya berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dengan mengucapkan halo, halo ketika melewati Duren 3, serta mengatakan kepada saksi Ajan Romer dan saksi Prayogi yang menggunakan mobil, "Ibu kenapa? Berhenti, berhenti," yang maksudnya tentulah memberi kesan kepada saksi Ajan Romer dan saksi Prayogi bahwa turunnya saksi Ferdi Sambo dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan serta tidak direncanakan dahulu karena berkendak melihat keadaan saksi Putri Chandrawati. Selanjutnya ketika turun, senjata AS yang dibawa saksi Ferdi Sambo jatuh dan dilihat saksi Ajan Romer. Kemudian ketika masuk bertemu saksi Kuat Ma'ruf, langsung memerintahkan agar saksi Kuat manggil saksi Riki Rizal dan korban Yosua. Dan setelah korban Yosua masuk, langsung dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan sambil serta berteriak, "Jongkok kamu," tanpa memberi kesempatan korban Yosua mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi, dan langsung berteriak, "Woi, kau tembak! Kau tembak cepat, cepat, woi kau tembak," yang ditujukan kepada terdakwa yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdi Sambo mengukang senjatanya sebelum korban Yosua dipanggil masuk oleh saksi Riki Rizal, sehingga terdakwa menembakkan senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3-4 kali ke arah korban Yosua. Kemudian Ferdi Sambo melangkah maju dan telah pulang menembakkan senjata Glock 17 yang dimiliki ke arah korban Yosua, serta kemudian dengan senjata AS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan dengan arah di atas televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan kiri korban Yosua, serta melakukan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri korban. Serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri korban Yosua, menunjukkan agar seolah-olah benar terjadi tembak-menembak dengan meninggalkan jejak sebagaimana tembakan yang dilakukannya, yang akhirnya korban meninggal dengan bukti keberadaan senjata HS terlepas di sebelah kiri tangan kiri korban Yosua, serta adanya bekas sidik jari pada jari tangan kiri yang seolah-olah membuktikan benar korban Yosua telah menggunakan senjata HS ketika tembak-menembak. Menimbang bahwa hal ini menunjukkan betapa kejamnya peran saksi Ferdi Sambo. Sedang dalam peperangan, ketika musuh sudah menyerah, tidak dibenarkan untuk dibunuh. Sebaliknya, korban Yosua yang tidak berdaya dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi tidak diberi kesempatan membela diri dan begitu saja harus dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa saksi Putri Chandrawati sendiri menghendaki serta mengetahui korban Yosua akan dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah Saguling, di mana saat saksi Ferdi Sambo berbicara dengan terdakwa duduk di sampingnya. Demikian pula saksi Putri Chandrawati mengetahui ketika terdakwa menambah peluru dengan magasin Glock 17 miliknya atas perintah saksi Ferdi Sambo. Bahkan saksi Putri Chandrawati memperingatkan saksi Ferdi Sambo mengenai sarung tangan dan CCTV. Selanjutnya saksi Putri Chandrawati telah pula berangkat ke rumah Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai rumah dinas rumah Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu datangnya Ferdi Sambo suaminya sampai korban Yosua dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa terdakwa sendiri telah bersedia menembak korban Yosua atas permintaan Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo di Saguling, dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo. Selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf, korban Yosua, Putri Chandrawati dalam satu mobil Lexus B1 MH yang disopiri saksi Riki Rizal. Menimbang bahwa sesampainya di rumah Duren 3, terdakwa turun dari mobil menuju lantai 2, di mana setelah saksi Ferdi Sambo tiba, kemudian turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas perintah saksi Ferdi Sambo, terdakwa mengukang senjata Glocknya
Dan selanjutnya setelah korban Yosua masuk dan mendengar perintah Ferdi Sambo, tembak, woi tembak, woi tembak, tembak, terdakwa menembakkan senjata 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua yang lain mengenai bagian dada kiri sehingga korban terlegak bertumpah darah. Menimbang bahwa ditambah lagi sesaat setelah peristiwa penembakan terhadap korban Yosua, Riki Rizal, saksi Riki Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ferdi Sambo, Putri Candrawati, saksi Putri Candrawati, dan telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya di rumah Saguling lantai 3 dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati di lantai 2 rumah Saguling tanggal 10 Juli 2022, masing-masing 1 buah iPhone 13 kepada terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal serta Ferdi Sambo juga memberikan uang masing-masing 500 juta rupiah kepada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal serta 1 miliar rupiah kepada terdakwa, meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai, justru mempertegas adanya kaitan dan kerjasama yang erat antara saksi Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Ferdi Sambo, Putri Candrawati dan terdakwa dengan dirampasnya nyawa korban Yosua. Lebih dari itu, HP milik saksi Riki Rizal, Putri Candrawati dengan berbagai alasan semua rusak dan dibuang. Dan tidak diketahui keberadaannya, yang tentunya agar komunikasi yang ada tidak dapat dilacak, sehingga jelas tindakan para saksi Riki Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati serta terdakwa merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain sehingga korban Yosua kehilangan nyawanya. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUH pidana Yunto, pasal 55 ayat 1 KUH pidana telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan terdakwa dan nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa yang antara lain menyatakan: 1. Bahwa terdakwa merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana manus ministra oleh saksi Ferdi Sambo. Terdakwa dalam perkara lain manus domina, sehingga terdakwa hanya merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa perintah jabatan yang diberikan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa merupakan perintah yang mengandung tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk ditolak, diabaikan dan dihindari, sehingga menghapus elemen melawan hukum dan sekaligus kesalahan dari penerima perintah. 2. Hapusnya pertanggungjawaban pidana terdakwa karena adanya daya paksa atau overmah. Bahwa adanya fakta penembakan yang dilakukan terdakwa kepada korban Yosua dikarenakan terdakwa mengalami keterpaksaan batin yang tidak dapat dilawan, karena kalau tidak melakukan perintah saksi Ferdi Sambo takut akan ditembak saksi Ferdi Sambo. Bahwa keadaan yang dialami terdakwa termasuk daya paksa relatif dalam arti sempit karena paksaan psikis. Dalam keadaan demikian berlaku adagium, apapun yang dilakukan oleh seseorang karena ketakutan akan kehilangan hidupnya tidak akan dihukum. Daya paksa relatif itu dapat timbul dari seseorang sebagaimana pendapat Edi O.S. Hiari.
3. Bahwa dalam kesatuan dan level kepangkatannya, terdakwa sama sekali tidak pernah diajarkan menganalisa atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan-pelatihan yang diterimanya, namun hanya diajarkan untuk taat dan patuh menjalankan perintah. Dan sesuai dengan pasal 51 ayat 1 KUH Pidana mengenai perintah jabatan telah ditentukan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. 4. Bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan secara hukum, maka penting melihat dan mengkaji aspek kesalahan psikologis, tekanan moral, dan relasi kuasa yang terjalin antara terdakwa dan saksi Ferdi Sambo, di mana terdakwa memiliki perbedaan 18 hierarki kepangkatan yang merupakan Jenderal Bintang 2 dan seorang Kadifropan berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, sehingga seluruh aspek psikologis tersebut tidak memungkinkan bagi terdakwa mengabaikan, menghindari, atau menolak perintah saksi Ferdi Sambo, sehingga untuk terdakwa berlaku asas actus non facit reum nisi mens sit rea. Perbuatan pidana tidaklah membuat seseorang dapat dipersalahkan kecuali di dalamnya terdapat niat jahat untuk melakukannya. Menimbang bahwa atas nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa, majelis mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa tidaklah tepat apabila terdakwa dipandang sebagai alat sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, mengingat adanya fakta perintah Ferdi Sambo kepada terdakwa tidaklah semata-mata seketika terjadi di rumah dinas Duren 3 ketika saksi Ferdi Sambo berteriak kepada terdakwa, "Tembak, woi kau tembak, woi tembak," sehingga terdakwa menembakkan senjata Glock 17 miliknya yang telah dikokang kepada korban Yosua. Akan tetapi perintah tersebut sudah dilakukan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa sejak di rumah Saguling ketika terdakwa dipanggil melalui saksi Riki Rizal, sehingga bertemu saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling, di mana saksi Ferdi Sambo menyuruh terdakwa menembak korban Yosua dengan mengatakan, "Nanti kau yang tembak Yosua ya. Kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Kalau nanti saya yang tembak, tidak ada yang menjaga kita." Di mana atas perintah saksi Ferdi Sambo tersebut terdakwa menjawab, "Siap komandan." Kemudian atas perintah saksi Ferdi Sambo terdakwa menambah isi peluru Glock 17 miliknya. Bahwa ketika terdakwa turun dari lantai 3 ternyata berdoa mohon agar Tuhan merubah rencana saksi Ferdi Sambo menghilangkan nyawa korban Yosua. Doa yang dilakukan terdakwa menunjukkan terdakwa mampu berpikir serta menyadari sepenuhnya perintah menembak korban Yosua adalah salah. Bahwa melihat rentang waktu perintah sampai pelaksananya di rumah dinas Duren 3, seharusnya terdakwa dapat menemukan cara agar korban Yosua terhindar dari penembakan. Terlebih lagi, penembakan tersebut dilakukan kepada korban Yosua, sesama ajudan saksi Ferdi Sambo, yang selama ini selalu bersama serta tidak punya persoalan apapun dengan terdakwa. Bahwa oleh karena itu tidaklah tepat apabila terdakwa hanyalah dipandang sebagai alat yang disuruh lakukan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana pengertian menyuruh lakukan Dunplegen pasal 51 ayat 1 KUH Pidana. Bahwa nomor 2, bahwa alasan terdakwa menyatakan adanya fakta penembakan yang dilakukan terdakwa kepada korban Yosua dikarenakan terdakwa mengalami keterpaksaan batin yang tidak dapat dilawan, karena kalau tidak melakukan perintah saksi Ferdi Sambo takut akan ditembak, tentulah berlebihan. Mengingat penembakan yang dikehendaki saksi Ferdi Sambo semata-mata ditujukan kepada korban Yosua dengan alasan menurut saksi Ferdi Sambo korban Yosua telah melakukan kekerasan seksual kepada saksi Putri Candrawati. Apalagi telah ternyata ketika saksi Riki Rizal menyatakan tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, saksi Ferdi Sambo pun tidak melakukan tindakan apapun kepada saksi Riki Rizal. 3. Bahwa tidaklah tepat apa yang disampaikan terdakwa penasihat
sampai ke terdakwa maupun tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dalam kesatuan dalam level kepangkatannya, terdakwa sama sekali tidak pernah diajarkan menganalisa atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan yang diterimanya, namun hanya diajarkan untuk taat dan patuh menjalankan perintah. Sebaliknya, sebagai penegak hukum, tentulah terdakwa telah diajarkan menjunjung hukum dan keadilan dalam menjalankan tugas. Oleh karenanya, seharusnya ketaatan dan kepatuhan terdakwa ditujukan kepada hukum. Terdakwa ketika menerima perintah melakukan penembakan terhadap Joshua di lantai 3 rumah Saguling, terdakwa berdoa, bahkan di rumah Duren 3 pun berdoa, yang menunjukkan adanya dilema perbedaan apa yang selama ini terdakwa peroleh, baik dari pendidikan maupun selama menjalankan tugas dengan perintah yang menyimpang dari seharusnya. Bahwa terhadap barang yang nomor 5, bahwa terhadap barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana, sebagaimana pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Menurut hemat majelis, apa yang diperintahkan Ferdi Sambo bukanlah merupakan perintah jabatan. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan terdakwa sejak diperintah saksi Ferdi Sambo di rumah Saguling untuk menembak Joshua, terdakwa berdoa, yang menunjukkan terdakwa sudah menyadari perintah yang dilakukan saksi Ferdi Sambo adalah salah. Saksi Ferdi Sambo tidaklah mempunyai kewenangan memerintahkan terdakwa menghilangkan nyawa korban Joshua, dan penembakan terhadap korban Joshua juga bukan merupakan tugas terdakwa, sehingga bukanlah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan. Terakhir, bahwa diadopsinya ajaran kesalahan normatif deskriptif sehingga mengubah tatanan teoritik dan penegakan hukum di Indonesia sejak dikemukakan oleh Mulyatno tentulah bukan tanpa alasan. Karena dengan demikian sikap batin seseorang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Di sisi lain, adanya kritik ajaran kesalahan psikologis mensyaratkan di sisi lain, adanya kritik ajaran kesalahan psikologis mensyaratkan adanya tekanan psikologis yang dialami terdakwa dari luar, yang parameternya serta seberapa jauh pengaruhnya dipertanyakan. Sebagaimana pendapat Mulyatno yang disitir Andi Hamzah sebagai berikut, yang menjadi persoalan tentunya ialah berapa besar seharusnya tekanan batin dari luar itu untuk dapat dikatakan ada daya paksa yang mengakibatkan kesalahan dapat dimaafkan. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, edisi revisi 2008, halaman 163, Rineka Cipta. Bahwa namun demikian, seandainya ajaran kesalahan psikologis diadopsi dan menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana dalam KUHP baru yang akan berlaku 3 tahun ke depan, yang menghendaki adanya keseimbangan antara kesalahan normatif deskriptif dengan kesalahan psikologis, tidaklah berarti tekanan psikologis yang dialami dapat dijadikan dasar terdapatnya kesalahan terdakwa sehingga terdapat alasan pemaaf. Mengingat benar telah terjadi tekanan psikologis yang dihadapi terdakwa berupa perintah menembak korban Joshua dari saksi Ferdi Sambo yang jauh lebih tinggi pangkatnya dengan terdakwa yang telah disampaikan sejak dari rumah Saguling lantai 3. Namun demikian, tekanan psikologis ini juga harus dilihat dari sisi yang lain yang tidak bisa diabaikan begitu saja, yaitu adanya tekanan psikologis untuk melakukan yang benar berkaitan dengan kehidupan kerohanian terdakwa. Korban Joshua merupakan teman dekat, bahkan saat tertentu tidur di tempat yang sama. Korban Joshua merupakan sesama ajudan saksi Ferdi Sambo yang selama ini sama sekali tidak mempunyai masalah dengan terdakwa. Di samping itu, kesadaran terdakwa mengetahui perintah yang diberikan adalah salah dan tidak sesuai baik secara moral maupun hukum, sehingga jika diberhadapkan situasi yang demikian, seharusnya terdakwa menentukan pilihan dan berpegang teguh pada kebenaran. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka nota pembelaan terdakwa maupun tim penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan. Selanjutnya, terhadap nota pembelaan terdakwa serta nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa selebihnya dianggaplah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas, oleh karenanya haruslah pula ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena telah ternyata
terdakwa melakukan tindak pidana serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menimbang bahwa selanjutnya tim penasihat hukum terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan agar terdakwa ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator. Ulangi, ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator. Permohonan mana telah dilampiri rekomendasi dari LPSK tertanggal 11 Januari 2023 perihal rekomendasi pemberian hak dan penanganan khusus sebagai saksi yang bekerja sama, justice kolaborator, saksi pelaku yang bekerja sama. Menimbang bahwa majelis perlu terlebih dahulu menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk bagian tindak pidana yang bagi pelakunya dapat memperoleh status menimbang majelis perlu terlebih dahulu menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk bagian tindak pidana yang bagi pelakunya dapat memperoleh status pelaku yang bekerja sama, memperoleh status saksi pelaku yang bekerja sama. Menimbang bahwa dalam SEMA nomor 4 tahun 2011, Mahkamah Agung telah memberi pedoman tindak pidana yang pelakunya dapat memperoleh status pelaku yang bekerja sama dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Menimbang bahwa angka 9 huruf A dari SEMA nomor 4 tahun 2011 tersebut telah memberikan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator adalah sebagai berikut. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagai dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu dalam SEMA nomor 4 tahun 2011 adalah tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Menimbang bahwa lahirnya SEMA nomor 4 tahun 2011 didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama yang ada sebagaimana pasal 10 Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 disadari masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya. Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama SEMA nomor 4 tahun 2011 tersebut, perlindungan yang diberikan baik kepada pelapor tindak pidana whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama justice kolaborator adalah pada tindak pidana tertentu, sedangkan pelapor tindak pidana whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama justice kolaborator yang dijadikan pada kasus tertentu di luar tindak pidana belum merupakan bagian dalam SEMA nomor 4 tahun 2011 tersebut. Menimbang bahwa seiring berjalannya waktu telah disahkan dan berlaku Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, di mana pedoman sebagaimana ditentukan dalam SEMA 4 tahun 2011 sudah terakomodir. Lebih lanjut, majelis melihat perkembangan keadilan dalam masyarakat menghendaki pelapor tindak pidana, whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator tidak semata-mata didasarkan pada tindak pidana tertentu sebagaimana dalam SEMA 4 tahun 2011, akan tetapi juga mengacu pada tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu
sebagaimana ditentukan Undang-Undang 31 tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Menimbang bahwa sesuai pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan putusan LPSK sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2. Menimbang bahwa pasal 5 ayat 2 pada dasarnya isinya sebentar ya, ada sholat ya, ada. Kita skor sebentar ya, mendengarkan suara adzan. Undang-Undang Nomor 13 tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006
tentang perlindungan saksi dan korban. Menimbang syarat bahwa syarat selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama, justice kolaboratif PAF Lamintang menerjemahkan Dader sebagai pelaku. Pelaku pasal 55 ayat 1 KUH pidana menentukan siapa yang disebut sebagai Ols Dader. Pelaku-pelaku yaitu antara lain pelaku plegen, menyuruh lakukan dunplegen, turut serta melakukan medephlegen, dan yang membujuk, menggerakkan atau menggerakkan witlogen. Menimbang bahwa mengingat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menentukan syarat justice collaborator adalah bukan pelaku utama, sedangkan dalam KUHP sendiri istilah pelaku utama dalam ajaran penyertaan dealnaming tidak dikenal dan hanya menyebutkan siapa yang termasuk sebagai pelaku atau dader. Oleh karenanya siapa yang dimaksudkan sebagai pelaku utama diserahkan kepada praktek peradilan. Menimbang bahwa telah ternyata terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan medephlegen, sedangkan dalam turut serta melakukan medephlegen tidaklah semua yang turut serta melakukan harus memenuhi rumusan delik. Saksi Freddy Sambo, saksi Kuatmaruf, saksi Riki Rizal, saksi Putri Candrawati serta terdakwa mempunyai peranan masing-masing dengan kehendak tujuan yang sama, yaitu hilangnya nyawa korban Yosua. Bekerja layaknya sistem tanpa adanya peran salah satu saksi tidak dapat berjalan. Dalam hal ini terdakwa mempunyai peranan sebagai orang yang menembak korban Yosua, sedangkan saksi Freddy Sambo pencetus ide, aktor intelektual, perancang sekaligus juga yang telah menembak korban Yosua, serta telah melibatkan para saksi lain termasuk terdakwa, sehingga saksi Freddy Sambo dipandang sebagai pelaku utama, sedangkan meskipun terdakwa benar sebagai orang yang melakukan penembakan terhadap Yosua termasuk pelaku tetapi bukan pelaku utama. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata dalam perkara hilangnya nyawa korban Yosua merupakan perkara sedemikian rupa sehingga dapat diketahui banyaknya barang bukti yang tidak ditemukan, dirusak, dihilangkan, diganti, ditambah, bahkan telah menyeret pihak-pihak yang terlibat mengaburkan, merekayasa, menyesatkan sehingga banyak yang dihadapkan pada sidang kode etik serta telah diberi sanksi dari instansi kepolisian, bahkan beberapa di antaranya dipecat serta dihadapkan di muka persidangan. Menimbang bahwa fakta persidangan telah menunjukkan bahkan beberapa di antaranya dipecat serta dihadapkan di muka persidangan. Menimbang bahwa fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis, serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara aku terungkap. Meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat terdakwa praktis berjalan sendirian. Menimbang bahwa selanjutnya majelis telah menerima surat permohonan pengajuan amicus curiae sahabat pengadilan terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak antara lain Institute for Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ, terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua. Oleh karenanya mohon agar kejujuran terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan amicus curiae terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer. Sebaliknya, memandang sebagai bentuk kecintaan pada
bangsa dan negara, khususnya dalam penegakan hukum, sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang mempresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan khususnya terhadap terdakwa Richard Eliezer. Menimbang bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta, penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara, sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian, dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi dan pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator, serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika terdakwa Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat, menyadari, menyesal, meminta maaf kepada keluarga korban Yosua, selanjutnya berbalik 180 derajat secara nyata melangkah maju memperbaiki kesalahan meskipun harus melewati jalan terjal berisiko demi kebenaran, dan hal itu telah terdakwa Richard Eliezer tunjukkan sebagai bentuk pertobatan, maka menurut hemat majelis adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Richard Eliezer ditentukan sebagaimana dalam amar putusan. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan kemudian kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerjasama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta kitab undang-undang hukum acara pidana. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum,
membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum, dan Alimin Suljono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Richard Eliezer itu terpaksa, bukan kehendaknya. Artinya kita punya kepentingan melindungi dia. Ya. Satu lagi kan yang melaporkan ini kan kita ya, pasal 340. Betapa berbahayanya saya melaporkan jika tidak terbukti, karena yang kita lapor ini orang-orang hebat. Ya. Bapak ada
dari yang tertinggi sampai ke yang paling bawah. Ya, saya tidak meleset. Saya sudah menduga ini. Dari ibarat tangga, dari atas turun ke bawah. Semua yang saya prediksi tepat ada. Itu adalah kita harus memaklumi bahwa itulah naluri seorang ibu. Dia kehilangan anaknya yang sangat besar. Buat teman-teman, teman-teman ya, tolong teman-teman dilanjut di luar. Tolong di luar ya. Nah, di halaman silakan. Narasumber sudah di luar, silakan. Ya, silakan. Silakan teman-teman ya. Ya, mau digunakan lagi. Kalau dikosongkan ya ruang sidangnya, mau digunakan lagi ya. Coba lihat, ini rugi negara kan? Susah ini negara yang rugi. Tolong dikosongkan, mau dipakai lagi. Tolong. Tolong masih susun kembali.
lagi, karena dia walaupun dia sekarang justice kolaborator, sehingga nanti tidak akan ada lagi sambo-sambo berikutnya. Dan supaya mereka yang telah jadi justice kolaborator harus berani mengungkapkan kebenaran, karena bagi saya kebenaran melebihi persahabatan. Hadir, kalau saya percaya suara Tuhan, suara Tuhan melalui Pak Hakim. Begitu. Dari 12 tahun, Anda bayangkan menjadi 1,5 tahun. Kemarin saya juga bilang, dia dapat 12 tahun, PJ 8 tahun. Ternyata dibalik. Hakim memberikan Tuhan membalikan semuanya. Hukuman Roni berhubungan, Elisa hukumannya dibalik kepada PJ. Betul. Membalikan semuanya. Pokoknya Bang Roni sebes. Terima kasih kepada pengacara Roni Eliezer, tim pengacara. Saya terima kasih kepada Pak Wahyu. Saya berterima kasih kepada seluruh Eliezer, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Saya berterima kasih. Dan saya juga berterima kasih kepada para tim media dari manapun yang telah meliput siang malam sehingga ini tersebar di seluruh dunia. Terima kasih.
yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan, serta kitab undang-undang hukum acara pidana. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum dan Alimin Sarjono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup.
Eliezer itu terpaksa, bukan kehendaknya. Artinya kita punya kepentingan melindungi dia. Iya. Satu lagi kan yang melaporkan ini kan kita ya, pasal 340. Betapa berbahayanya saya melaporkan jika tidak terbukti. Karena yang kita lapor ini orang-orang hebat. Bapak ada pesan nggak untuk para pendukung Richard? Biar mereka tenang. Pesan kita kepada para pendukung Barada Eliezer, apa yang kalian inginkan telah tercapai. Apa yang kita inginkan telah tercapai. Jadi kita harus tenang. Yola. Iya bang, gue di belakang lu. Ibarat turun tangga dari yang tertinggi sampai ke yang paling bawah. Nyatanya tidak meleset. Saya sudah menduga ini dari ibarat tangga dari atas turun ke bawah. Semua yang saya prediksi tepat adanya. Itu adalah kita harus memaklumi bahwa itulah naluri seorang ibu. Dia kehilangan anaknya yang sangat besar. Iya, kalau nggak di luar aja ya. Baik saudara, baru saja Anda mendengarkan vonis yang dibacakan langsung oleh majelis hakim terhadap terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J yakni Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Seperti yang bisa Anda dengarkan baru saja bahwa majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara untuk Baradae. Dan vonis hukuman itu langsung disambut sorak-sorai oleh seluruh pengunjung yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak hanya yang berada di dalam ruang sidang, tetapi juga
para pengunjung yang menyaksikan dari luar ruang persidangan. Kemudian saudara, untuk menyaksikan seperti apa kondisi terkini langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis Tribun News, yakni ada Rizky Sandi di sana. Selamat siang Rizky. Ya, selamat siang Ratu dan juga Tribuners. Baik Rizky, bisa disampaikan seperti apa kondisi saat ini setelah pembacaan vonis dari hakim untuk Richard Eliezer? Silakan. Ya, baik Ratu dan juga Tribuners, bahwa benar tadi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso telah membacakan vonis atas terdakwa Barada Richard Eliezer atau Barada E atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, di mana dalam putusannya Majelis Hakim memutus sangat jauh lebih ringan dari putusan maksudnya tuntutan jaksa, di mana jaksa menuntut 12 tahun penjara dan Majelis Hakim tadi memutus 1 tahun 6 bulan penjara kepada Barada Eliezer. Putusan itu langsung disambut meriah atau sorak-sorai serta tangis histeris dari para pengunjung yang kita ketahui merupakan dominan para pendukung Barada E yang sudah datang sejak tadi pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan hingga saat saya melaporkan saat ini, di belakang saya bisa dilihat ini masih banyak pengunjung atau pendukung Barada E yang masih standby di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan mereka sebagiannya dominan menyatakan bersyukur atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan mereka meyakini bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan putusan Tuhan yang memang bisa memutus Barada E sangat ringan. Dan saya akan mengajak begitu para maksud saya Tribuners untuk melihat para pendukung atau pengunjung dari sidang Barada E hari ini. Kita lihat masih banyak dari mereka yang dominan merupakan ibu-ibu, membawa poster dan juga membawa beberapa alat masak. Tadi saya lihat begitu, ada juga mereka yang membawa panci sambil digetok-getok di dalam ruang sidang karena mereka menyambut baik putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan juga Ratu bersama Tribuners, pada sidang kali ini tadi turut hadir juga orang tua dari Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga kuasa hukum dari keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana pada putusan ini mereka merasa bersyukur atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Dan kita lihat juga di sini sudah ada orang tua dari ayah Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat, yang sedang diwawancari oleh awak media. Ya, jadi Ratu dan juga Tribuners, tadi Majelis Hakim dalam putusannya telah menjatuhkan putusan 1 tahun 6 bulan begitu. Majelis Hakim juga mengabulkan status justice kolaborator yang direkomendasikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Barada Richard Eliezer, dan hal tersebut menjadi hal yang meringankan bagi Barada E untuk dijatuhi putusan 1 tahun 6 bulan terkait dengan perkara ini. Tadi juga hal yang meringankan dari Barada E karena permintaan maaf dari Barada E terhadap keluarga Brigadir J juga sudah dimaafkan oleh pihak keluarga dari Brigadir J, yang membuat menjadi salah satu hal yang meringankan dari hukuman terhadap Barada E. Dan tadi berdasarkan informasi yang tersiar bahwa atas putusan ini tim kuasa hukum dari Barada E menyatakan tidak akan banding karena memang kita ketahui sendiri putusan ini sudah jauh lebih ringan dibanding dengan putusan jaksa yang menuntut Barada E dengan hukuman pidana 12 tahun penjara. Dengan begitu, Ratu dan juga Tribuners, berarti seluruh terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua sudah dijatuhi pidana semuanya begitu, yakni Ferdi Sambo dengan pidana hukuman mati. Untuk Putri Chandrawati yang merupakan istri dari Ferdi Sambo sudah dijatuhi pidana maksimal juga, yakni 20 tahun penjara. Sementara untuk terdakwa Kuat Ma'ruf yang dinyatakan bersalah juga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ini sudah divonis 15 tahun penjara. Sementara untuk Bribka Riki Rizal sudah divonis 13 tahun penjara begitu, dengan pernyataan yang sama dari Majelis Hakim bahwa dirinya turut terlibat di dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sementara untuk Barada Richard Eliezer yang kita ketahui memang dalam tuntutan jaksa sebagai eksekutor dari penembakan terhadap Brigadir J ini dituntut jauh lebih ringan, yakni 1 tahun 6 bulan, karena memang yang bersangkutan berstatus sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku atau pelaku yang mau turut serta atau
bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu peristiwa. Dan mungkin itu Tribuners yang bisa disampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena memang kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa dikatakan masih sangat crowded gitu, masih banyak pengunjung atau para pendukung Baradae yang ingin melihat langsung Baradae. Bahkan tadi kami awak media dibatasi aksesnya untuk bisa masuk ke dalam ruang sidang karena memang pengunjung sidang sudah cukup membludak begitu sejak tadi pagi, dan hingga kini bahkan mereka masih tertahan atau masih standby di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana yang Ratu dan juga Tribuners lihat di sini. Namun alhamdulillahnya dan bersyukurnya mereka bisa menjaga kondusivitas di dalam pengadilan dan juga di luar pengadilan. Jadi bisa dikatakan bahwa kondisi di saat ini hanya ramai saja, tidak ada tindakan yang tidak diinginkan begitu, Ratu dan juga Tribuners. Mungkin itu Ratu yang bisa disampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai sidang vonis, usai pembacaan vonis terhadap Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Kembali ke Ratu. Rizky, sebelum ditutup, saya ingin bertanya apakah sudah ada tanggapan dari pihak kuasa hukum dari Baradae terkait vonis yang baru saja disampaikan oleh majelis hakim? Ya, secara garis besar tadi Roni Talapesi menyatakan baru tidak akan banding begitu. Namun untuk penjelasan lebih lengkapnya tadi Roni tidak sedia untuk bicara karena kita lihat juga tadi di layar Roni seperti menangis begitu, menangis terharu atas putusan dari majelis hakim terhadap kliennya Baradae. Bahkan tadi Baradae setelah sidang selesai pun langsung dipeluk oleh lembaga perlindungan saksi dan korban yang memang diketahui dia berstatus sebagai JC dan harus dilindungi dari segala bentuk tekanan maupun intimidasi dan juga bahkan bentuk sanjungan dari para pengunjung, karena ini bisa berbahaya pada kondisi fisik dari Baradae. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Rizky atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik saudara, sekarang saya akan mengajak Anda untuk kembali melihat dan mendengarkan vonis yang baru saja dibacakan oleh majelis hakim untuk Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta kitab undang-undang hukum acara pidana. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator,
menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum, dan Alimin Sarjono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum, Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Baik, saudara, baru saja Anda dengarkan kembali vonis dari Majelis Hakim untuk terdakwa Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae yang baru saja selesai dibacakan. Saudara Hakim memvonis Baradae dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yakni 12 tahun penjara. Kemudian saudara, untuk hal ini saat ini saya sudah terhubung dengan Peradi Korwil Peradi Jawa Tengah. Ini sudah ada Pak Badrus Zaman di sana. Selamat siang Pak Badrus. Selamat siang Bang. Pak Badrus, gimana nih? Ini ternyata tuntutan dari vonis dari hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Iya. 1 tahun 6 bulan. Ya. Di pagi kita sempat ngobrol juga, memang bisa lebih rendah atau sama begitu ya. Namun tidak menyangka kalau bisa serendah ini 1 tahun 6 bulan. Bagaimana Pak Badrus menanggapi hal ini? Iya. Pasal 5 saya kira tentang putusan Eliezer ini saya kira sudah menurut saya patut untuk diacungi jempol karena dia sebagai justice kolaborator dan saya kira itu semua ditanggapi oleh majelis hakim itu loh. Dan saya kira yang tidak begitu jelas adalah menurut saya tuntutannya sejak awal itu loh. Nah, makanya sejak awal saya sudah berbicara yang agak problem adalah tuntutan jaksa itu. Dan biasanya kalau jaksa putusannya itu terlalu jauh dengan tuntutan, itu biasanya jaksa itu banding. Tapi entah, kita lihat dulu apakah jaksa itu mau banding apa tidak itu loh. Karena biasanya kalau putusan itu di bawah 2/3 itu tidak banding. Tapi kalau kurang dari 2/3 itu pasti banding biasanya. Seperti apalagi ini turunnya terlalu terjun ini bukan turun-turun biasa tapi terjun itu. Apakah nanti jaksa penuntut umum adalah mau banding apa tidak itu. Menurut saya kalau mau bagus menurut saya nggak usah banding. Tapi yaitu hak daripada jaksa itu penuntut umum. Baik, Pak Badrus, ini tadi melihat persidangan yang baru saja selesai, begitu kita melihat bahwa persidangan berlangsung cukup dramatis begitu ya, karena tadi setelah vonis dibacakan oleh majelis hakim,
Baradae juga tampak langsung menangis terseduh-seduh. Kemudian kita juga lihat respon keluarga Brigadir J yang sudah ada di dalam ruang persidangan juga tampak menangis begitu mendengar vonis yang dibacakan oleh majelis hakim. Ini seperti apa Pak Badrus melihat hal ini? Ya, saya kira cukup luar biasa, dan karena di situ adalah korban juga memaafkan, kemudian dia sebagai justice kolaborator, kemudian jadi kesemuanya itu ada, tapi tetap bagaimanapun tetap terbukti bersalah itu loh. Tidak bisa kita menghindar dari itu, karena bagaimanapun yang mengeksekusi adalah Richard gitu loh. Makanya dengan ada dia punya punya keringanan. Makanya menurut saya karena dia juga masih muda, itu menurut saya nanti ke depan bisa misalnya di kepolisian tidak diberhentikan, menurut saya ini ke depan menjadi acuan untuk keadilan di Indonesia, Mbak. Baik, ini juga mengacu pada tadi pagi yang sempat kita bicarakan juga, sempat membahas tentang jika vonis hukuman Baradae ini kurang dari 2 tahun, maka Baradae masih memiliki kemungkinan untuk kembali berkarir di kepolisian. Ini bagaimana Pak Badrus? Apakah masih melihat hal ini seperti apa? Ya, saya kira bisa juga, karena ancamannya kurang dari 2 tahun, itu kemungkinan masih bisa berkarir di kepolisian itu loh. Tapi berkarirnya kan ya sama dengan yang lain, tidak ada pengecualian itu loh. Itu menurut saya, Mbak. Baik, ini Baradae menjadi satu-satunya terdakwa yang bisa dibilang mendapatkan vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum dibandingkan dengan terdakwa-terdakwa lainnya seperti Ferdy Sambo, Putri Chandrawati bahkan mendapatkan hukuman maksimal, kemudian Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf juga mendapatkan vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa. Ini bagaimana Pak Badrus melihat hal ini? Apakah memang dari pandangan Pak Badrus sendiri Baradae ini memang pantas mendapatkan tuntutan atau mendapatkan vonis hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa? Iya, menurut saya harusnya seperti itu. Jadi putusannya bisa rendah itu, karena hanya jaksa adalah dalam menuntut adalah 12 bulan. Itu menurut saya terlalu tinggi itu loh, karena dibandingkan dengan yang lain. Makanya menurut saya yang jadi problem adalah tuntutan jaksa itu, karena pasalnya sama tapi terlalu jauh jaraknya. Jadi misalnya seperti saya contohkan seperti Pak Sambo itu adalah hukuman seumur hidup itu karena Pak Sambo itu tidak ada unsur-unsur pemaaf, terus kemudian juga yang meringankan. Menurut saya itu harus maksimal menurut saya gitu. Terus kemudian Putri adalah penyebab daripada untuk Pak Sambo itu memerintahkan kepada Eliezer untuk melakukan eksekusi itu, karena penyebabnya awal dari itu. Terus kemudian kalau yang lain menurut saya karena sejak awal dari Magelang sudah tahu bahwa ini mau seperti misalnya Ricky Rizal, karena sudah senjata Joshua sudah disimpan dulu itu. Makanya saya yakin kesemuanya itu sudah tahu semua. Makanya dengan adanya tahu itu, terus kemudian Eliezer adalah siap menjadi justice kolaborator, terus kemudian makanya sampai tadi putusannya sangat ringan sekali. Baik, ini terakhir Pak Badrus sebelum kita kembali mendengarkan lagi begitu ya vonis dari majelis hakim untuk Baradae terkait dengan tadi setelah vonis selesai dibacakan
seluruh pengunjung sidang yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan langsung menggeruduk, bersorak-sorai kegirangan begitu ya mendengar vonis hakim yang 1 tahun 6 bulan penjara untuk Barada Richard Eliezer. Ini bagaimana Pak Badrus melihat hal ini? Apakah bisa menjadi salah satu membuat masyarakat menjadi kembali lebih percaya terhadap hukum begitu? Iya, saya kira itulah salah satu bagaimana masyarakat untuk melihat bahwa hukum kita itu semakin lama semakin bagus gitu. Karena kalau sudah menjadi justice kolaborator, itu menurut saya harus ada perbedaan antara justice kolaborator dengan yang lain. Makanya menurut saya ini adalah sudah tepat sekali apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Jadi biar nanti bagaimana masyarakat bisa melihat gitu loh, melihat bahwa ini sekarang keadilan sudah mulai mulai ada perbaikan-perbaikan. Dan menurut saya juga gitu, karena seperti saya yang tiap hari adalah berkecimpung di dunia hukum, saya kira ini sudah mulai baik sedikit-sedikit, walaupun belum banyak yang baik, tapi ini menurut saya sudah dimulai. Makanya ke depan tetap karena negara kita hukum, menurut saya ke depan hukum yang dikedepankan. Baik, terima kasih Pak Badrus atas perbincangan singkatnya hari ini. Terima kasih sekali. Dan Tribuners, saya akan mengajak Anda untuk kembali melihat dan mendengarkan vonis yang baru saja dibacakan oleh majelis hakim untuk terdakwa Richard Eliezer. Turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum dan Alimin Suljono masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup.
Mohon berdiri, majelis memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Terima kasih. Sidang perkara nomor 798 BB 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Untuk rekan-rekan wartawan mohon untuk menunggu di luar, nanti kita berikan kesempatan. Baik, Saudara Jaksa Penuntut Umum, penasihat hukum terdakwa, kami membacakan putusan. Putusan nomor 798 PIB 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Richard Eliezer Budiang Lumiu. Mohon untuk segera meninggalkan tempat rekan-rekan wartawan. Biar meninggalkan dulu.
terdakwa lainnya, satu aja. Saya lanjutkan. Saya ulang. Nama lengkap Richard Eliezer Budiang Lumiu, nomor identitas 71711040980002, tempat lahir Manado. Umur 24 tahun, tanggal lahir 14 Mei tahun 1998. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Asrama Brimob Cikeas, Kampung Kaduk Pukur, Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan SMA. Terdakwa didampingi tim penasihat hukum Roni Bertita Lapesi Law Firm beralamat di Jalan Menara Karya 25 Floor Unit C2 Jalan Rasuna Said Blok X5 Kafling 1 sampai 2 Jakarta Selatan 12950 Indonesia berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Oktober tahun 2022. Terdakwa ditahan di rumah tahanan oleh penyidik sejak tanggal 5 Agustus hingga saat ini. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas perkara, telah mendengarkan keterangan para saksi, keterangan ahli maupun terdakwa di persidangan. Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah membaca putusan sela nomor 797 PIT 2022 PN Jakarta Selatan tertanggal 26 Oktober 2022. Menimbang bahwa penuntut umum telah membacakan surat tuntutannya nomor register perkara nomor PDM 246 Jakarta Selatan garing 10/2022 tertanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. 3. Menyatakan barang bukti yang pada dasarnya penuntut umum mohon sebagaimana petitum penuntut umum. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan nota pembelaan Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya 1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana. 2.
menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum atau onslah fund raised for gain. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti sebagian dikembalikan kepada terdakwa. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Menimbang bahwa atas nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya, penuntut umum telah mengajukan replik, dan selanjutnya atas replik penuntut umum